Oke, so sebelum kita masuk ke pembahasan how to train your core, ya, aku perkenalan dulu nih. Namaku Richard, biasa dipanggil Chart or Chartsu, terserah kalian. Oke? Ya. Oke, so sebenarnya how to train your core kita harus tahu dulu apa artinya core itu, ya. Jadi core itu sendiri adalah titik tengah dari gravitasi tubuh kita. Ya, titik tengah itu di mana? Titik tengahnya itu gravitasi tubuh kita itu ada di diafragma. Ya. Jadi core kita itu ada di diafragma. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas, misal kalian lagi masak, kalian lagi lari, kalian lagi ngedance, ya, itu semua diatur sama otot core. Ya, jadi tanpa otot core kita pasti lemes, ya. Jadi kayak nggak bertenaga, jadi nggak bisa power kalau nari kayak gitu-gitu. Oke, so secara spesifik, core adalah struktur otot yang menopang keseluruhan dari tulang belakang, perut, dan juga pelvis. Nah, itu ada istilahnya guys. Namanya adalah LPHC, ya, yaitu Lumbo-Pelvic Hip Complex. Ya, jadi istilah dari semua yang ditopang sama otot core itu ada LPHC, ya. Nah, ada juga beberapa pengetahuan umum. Jadi seperti semisal kalau kita kardio itu sama nggak sih sama kita latihan core? Atau angkat beban itu sama nggak sih seperti kita latihan core? Sebenarnya dua-duanya itu sama. Kita sama-sama menggunakan core, ya, karena kembali lagi core adalah otot inti. Jadi titik tengahnya tubuh kita itu adalah core. Oke? So here we go tentang how to train your core. Let's go. Alright, so the first one is plank. Ya, siapa yang nggak tahu plank? Semua pasti tahu plank. Plank itu dibagi jadi dua, ya. Yang satu ada yang tangannya 90 derajat ditekuk, yang kedua tangannya lurus, posisi push up. Nah, itu ada dua plank. Nah, hari ini Richard mau bagiin yang plank yang ditekuk tangannya. Oke? So, ketika kalian melakukan plank yang tangannya ditekuk, tangannya harus 90 derajat. So, you need to hold your body, ya, with your core. Ya, jadi tangannya harus 90 derajat. Setelah itu nggak boleh seperti 30 derajat atau like terlalu stretch ke depan, itu nggak boleh, ya, karena nanti jatuhnya bukan di core tapi di tangan, seperti itu. Oke, selain tangan ada juga back kalian. Jadi back kalian dan hips kalian harus rata, harus flat, ya. Jadi kalau waktu plank, hipnya nggak boleh naik ke atas, terus backnya ke bawah, atau sebaliknya. Jadi back dan hipnya ini harus flat, ya, kakinya just lurus aja seperti biasa. Oke, waktu plank itu juga ada waktunya ya, jadi kita harus batasin dengan waktu juga. Nah, kalau Richard personal biasanya waktu plank itu 1 menit 90 detik, ya. Tapi Richard mainnya di repetisi. Jadi Richard akan ulangi, misal repetisi pertama Richard 30 detik dulu, repetisi kedua 60 detik, repetisi ketiga baru 90 detik, setelah itu istirahat. Jadi jangan terlalu di-push, nanti over, jadinya nggak bagus buat tubuh kita, karena apapun yang over itu nggak bagus di kehidupan. Oke, tapi untuk beginner, ya, kalau untuk beginner Richard sarankan untuk melakukan setengahnya. Jadi semisal repetisi awal 30 detik, repetisi kedua 30 detik, repetisi ketiga baru coba 60 detik. Ya, tapi kalau udah sakit, udah nggak bisa, it's okay, jangan dipaksa, karena itu juga butuh proses, ya. Untuk menguatkan core itu juga butuh proses. So kalau dari Richard personal, waktu Richard plank seperti itu. Jadi Richard mainnya di repetisi, bukan di berapa lama Richard akan plank. Jadi bukan 5 menit Richard plank terus sampai 5 menit, no. Tapi lebih main di repetisi karena lebih mengena di otot kita. Seperti itu. Oke, untuk next yang kedua namanya adalah Panther Shoulder Tap. Nah, Panther Shoulder Tap ini start on all four. Maksudnya apa? Jadi tangan kalian dan kaki kalian akan menyentuh tanah. Tapi lutut kalian tidak boleh menyentuh tanah, ya. Jadi lututnya harus agak diangkat sedikit dari lantai. Oke? Nah, ini sama seperti plank. Backnya harus flat. Nah, hipnya nggak boleh terlalu naik dan nggak boleh terlalu turun. Jadi harus benar-benar rata, seperti itu. Nah, selain itu
pandangan kita harus ke bawah. Ini kalau Richard personal sih nyamannya ke bawah ya. Kalau kalian nyamannya lihat ke depan, is okay. Tapi kalau menurut Richard, pandangan ke bawah itu lebih nyaman. Jadi kita nggak terlalu capek waktu ngelakuin panther shoulder tap ini. Nah, setelah semua posisi ini sudah steady, kalian sudah steady di posisi ini, kalian tap shoulder kalian, tangan kiri tap shoulder kanan. Tangan kanan tap shoulder kiri. Nah, itu mungkin bisa sampai 12 atau 15 kalian. Nah, tergantung repetisi. Sama seperti yang sebelumnya, Richard selalu menggunakan repetisi. Karena Richard nggak mungkin melakukan panther shoulder tap 50 kali tap. Ya, itu akan menguras banyak tenaga. Tapi core-nya nggak dapat nanti akhirnya. Nah, lebih main di repetisi kalau Richard. Jadi Richard biasanya setnya 3 kali. Set pertama 12, set kedua 15, set ketiganya 18 sampai 20-an. Jadi kayak gitu. Tapi repetisi ya. Jadi diulang-ulang terus. Repetisi itu apa sih? Repetisi itu kalian melakukan hal tersebut, set kalian itu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, sebisa mungkin waktu kalian repetisi totalnya jangan sama. Misal setnya satu set 12 yang panther shoulder tap. Terus next setnya 12, 12, 12. Akan lambat berkembangnya. Kekuatan core kalian akan lambat dilatihnya. Jadi harus lebih apa ya? Waktu set pertama 12, set kedua at least 14 or something, terus set ketiga 16 is okay. Ya, naiknya sedikit-sedikit is okay, at least ada perkembangan dari setiap set. Jadi jangan stuck di 12, 12, 12. Oke ya. Oke, yang ketiga kita punya row your boat. So row your boat ini basically kayak sit up tapi ditahan ya. Jadi kalian waktu sit up ditahan, kakinya diangkat ke atas. Bentuknya jadinya V ya, V. Oke. Nah, setelah itu kakinya jadi legnya kalian bend tapi feetnya harus flat ya. So you bend your leg and then flatten your feet. Oke. So waktu kaki kalian ditekuk, kaki kalian harus rapat. Jadi nggak boleh terpisah seperti ini. Jadi nggak boleh terpisah dari kaki yang satunya. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah siap di posisi itu, kalian just put your hand in front of your face and then twist your waist. Ya, core-nya harus tahan balance-nya ketika kalian membentuk V dengan kaki diangkat di atas dan badan kalian posisi sit up. Nah, di situ core-nya kalian pasti dilatih dengan sangat keras. Nah, di row your boat ini biasanya harus bisa balance dulu. Jadi kalian harus belajar balance dulu. Setelah kalian sudah balance dengan posisi itu, sudah nyaman, baru kalian coba twist your body. Ya, jadi you twist your waist, 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 and waist. Oke, yang keempat ada leg raise. Ya, leg raise biasanya banyak dipakai orang-orang untuk latihan fisik ya, leg raise. So leg raise kalian just tidur di lantai ya, kalian just tidur di lantai and then put your arm in your hips. Ya, kalau Richard seperti itu karena kenapa? Biar nggak sakit. Nah, waktu ngelakuin biar nggak sakit, Richard taruh di bawahnya sini. Nah, setelah itu kakinya diangkat ke atas. Diangkat ke atas lalu turunkan lagi ke bawah sampai lurus dengan badan kalian. Ketika lurus diusahakan kakinya tidak menyentuh sama lantai. Jadi harus ada jarak di antara kaki dan lantainya. Oke? Setelah itu angkat lagi ke atas, setelah itu turun lagi. Nah, ini juga main di repetisi. Jadi kalian harus pinter-pinter atur repetisi. Nah, repetisi itu tergantung sama kondisi tubuh kalian. Kalian kuatnya seberapa. Nah, itu kalian bisa atur sendiri, kalian bisa coba. Karena kalau kalian nggak coba, kalian nggak tahu. Jadi kalian harus coba dulu di rumah. Seperti itu, ya. Nah, leg raise ini bisa kalian lakukan berpasangan loh. Jadi nggak cuma satu orang aja. Nah, kalian bisa berpasangan sama teman kalian dan melakukannya itu sama. Tinggal angkat kaki kalian. Kalau ini kalian berpasangan, teman kalian bisa dorong kaki kalian ke bawah. Nah, kalian harus tahan dengan core. Nah, biasanya kalau kalian melatih leg raise ini dengan teman kalian, dengan partner kalian, itu lebih terasa
core-nya. Karena kenapa? Karena teman kalian harus dorong kaki kalian dan kalian harus menahan dorongan teman kalian. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa cara untuk kalian yang ingin melatih core kalian biar lebih kuat, biar lebih balance, ya. Jangan lupa always safety because safety is number one. Jangan melakukan yang tidak diinstruksikan, ya. Jadi always safety, remember. Oke? Selain itu, Richard juga bakal bagiin rutin, ya, rutin untuk melatih core kalian. So kalian bisa langsung cek videonya nanti di sini. Alright, okay. See you next video. So don't forget to subscribe our channel. Jangan lupa pencet tombol belnya. Pencet tombol belnya biar kalian tahu kalau kita post video baru. Oke? See you. Money,